Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semua? Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Enci Wina harap adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18 semua berada dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang semua adik-adik. Nah adik-adik, puji Tuhan di hari Minggu ini lagi kita boleh bertemu kembali untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Masih seperti biasa, enci-enci beribadah di gereja dan adik-adik tetap di rumah masing-masing. Nah adik-adik walaupun kita orangnya nak baku dapa, tapi Encik percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita di hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik. Tuhan Yesus juga bersama dengan encik-encik di rumah gereja. Untuk itu adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, juga Alkitab untuk kita beribadah di hari Minggu yang indah ini. Hari Minggu yang Tuhan Yesus jadikan. Oke? Nah, adik-adik semua, kita akan berdoa, doa pembukaan. Namun sebelum itu, Encik Wina mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Tuhan Allah Hadir. Dengan sikap berdoa. Mari berdoa, apa Encik Wina bilang, bolehkah adik-adik ikuti? Apa Encik Wina, kata-kata Encik Wina, adik-adik ikut ya? Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan Yesus sayang kepada kami semua. Di hari Minggu yang indah ini, terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan.
hari yang Tuhan jadikan. Berkati kami Berkati kami untuk beribadah. untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Yesus menjadikan ibadah kami menjadikan ibadah di kami pagi hari ini di pagi hari ini boleh menyenangkan boleh menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu My God Love You, My God Love Me. Siap? Mari kita menyanyi lagu dengan semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik, musik, Encik Ivana. God love you. Adik-adik, karena Tuhan Allah sayang kepada adik-adik, sayang kepada kita semua, maka adik-adik juga harus sayang kepada orang lain. Mari kita menyanyi lagu, Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Adik-adik, siapakah jagoan adik-adik? Ayo, siapa? Cik Bidang mau tanya. Siapa jagoan adik-adik? Yesus. Oh, Yesus. Atau jangan-jangan ada yang bilang, apa katakan? Spiderman. Waduh, apa sih ada Spiderman ini, Kang? Sampai jagoan Batman. Tapi Encik Wina punya jagoan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih hebat dari Superman. Tuhan Yesus lebih hebat dari Spiderman, toh? Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus yang jago, jagoan kita. Mari menyanyi lagu pujian Jagoan Kita. 1, 2, 3. Semangat-semangat nih adik-adik. Ayo semangat memuji Tuhan. Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang paling hebat, namanya ajaib. Siapa? Dia jagoan kita, namanya Yesus, namanya Yesus jagoan.
Ada Doraemon, satria baja hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang paling hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus siapa? Jagoan kita. Siapa jagoan? Yesus, jagoan kita. Ya, puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus hebat jagoan. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Jikalau Engkau Tinggal di Dalam Aku. Lagu ini bercerita tentang jika adik-adik tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam adik-adik, maka adik-adik akan berbuah lebat, berbuah banyak, dan akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, lagu ini mengajak adik-adik supaya adik-adik rajin baca Alkitab. Oke? Mari menyanyi lagu Jikalau Engkau Tinggal di Dalam Aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Dorin Watania Sopamena. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, lihat Pak Encik Valen dan Pak Encik Heni. Oke? Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi, apa kabar? Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa, kunci tangan, tutup mata adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, saat ini kami rindu sapaan Tuhan lewat firman.
yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun dari kolom 1 sampai kolom 18. Berkatilah kami Tuhan, agar kami tetap setia untuk membaca firman, mendengar firman, dan kami mampu untuk dapat lakukan itu di kehidupan setiap hari kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini terambil dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang kelima, adik-adik. Nehemia pasal yang kelima dibaca mulai ayat 14 hingga ayat yang ke-19. Nehemia pasal yang kelima, adik-adik, dibaca mulai ayat 14 hingga ayat yang ke-19. Judulnya, Sikap Nehemia yang Tidak Mencari Keuntungan. Yang boleh baca, sama-sama baca. Dengan Cim Pendeta yang belum, dengar saja. Ayat 14, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Dan sekarang kita akan menyaksikan tayangan video. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat.
bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Demi kesejahteraanku, Namun dengan semuanya itu, ingatlah aku tidak segala menuntut pembagian yang menjadi hak untuk bupati bangsa karena ini. pekerjaan itu. Demikianlah sangat firman menegangkan Tuhan hati. adik-adik. Dan sekarang kita akan menyaksikan tayangan video. Kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Adik-adik, kita sudah saksikan tayangan video dan kita pun juga akan belajar dari bagian firman yang telah kita baca maupun juga tayangan video tadi adik-adik. Si pendeta mau sampaikan bahwa ada orang-orang di sekitar adik-adik. Misalnya ada keluarga, ada mama, papa, ada kakak, ada adik, ada tetangga kita, ada teman kita, ada banyak orang yang lain adik-adik. Walaupun di sini adik-adik masih kecil, tetapi dari bagian firman ini adik-adik, semua kita diajarkan untuk mau melakukan sesuatu untuk orang lain seperti Nehemia tadi. Mau memberi untuk orang lain. Torang nyanda egois, yaitu mau menang sendiri adik-adik. Dan torang juga mau berkorban seperti Bupati Nehemia. Dapatkah adik-adik, si pendeta mau tanya kembali. Boleh menyebutkan sifat daripada Nehemia yang tadi sudah dicontohkan dalam cerita tadi adik-adik? Sifatnya apa adik-adik? Nehemia ini dia baik hati. Nehemia ini dia suka menolong adik-adik. Nehemia ia suka memberi, suka berkorban, terlebih Nehemia adalah takut akan Tuhan. Tapi lebih lagi, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat adik-adik, sudah lakukan untuk si pendeta, sudah lakukan untuk kita sekalian. Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus berkorban untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita semua di kayu salib. Seharusnya memang torang pesalah adik-adik. Si pendeta pesalah, adik-adik pesalah, tapi luar biasa Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus mau menanggung, Tuhan Yesus mau berkorban
dan juga menanggung semua dosa kita. Bagaimana ia berkorban menanggung dosa kita, adik-adik? Yaitu ia harus mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi contoh buat kita semua. Dan kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dari pelajaran hidup yang sudah disampaikan tadi, adik-adik. Amin. Adik-adik, ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan di hari ini. Hanya satu pertanyaan, adik-adik. Hanya satu pertanyaan. Siapa nama Bupati Yehuda dalam cerita tadi? Kalau boleh, siapa nama Bupati Yehuda dalam cerita tadi? Langsung adik-adik ketik di bawah. Harus cepat jawab, adik-adik. Siapa yang lebih dulu cepat untuk menjawab, dia yang akan dapat hadiah. Teman-teman lain sudah dapat hadiah, Kang, beberapa minggu yang lalu. Mungkin ada yang belum dan berusaha untuk menjawab pertanyaan dan ketik di bawah ini. Siapa nama Bupati Yehuda dalam cerita tadi? Adik-adik, kita tiba di ayat hafalan, adik-adik. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Yang pasti adik-adik semua sebagian sudah mengirimkan video untuk ayat hafalan yang minggu lalu. Boleh Enci Pendeta baca ulang ayat hafalan minggu lalu? Daniel pasal 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 12. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 12. Terima kasih. Daniel chapter 6 verse 12. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Daniel chapter 6 verse 12. Daniel chapter 6 verse 12. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Daniel chapter 6 verse 12. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 12. Happy Sunday, God bless you. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 12. Sekarang adik-adik, perhatikan ayat hafalan kita di minggu ini. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 24.
Cipendeta ulangi lagi adik-adik. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Ya, yang pasti adik-adik di minggu ini kita akan menghafal dari ayat hafalan tadi. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini boleh adik-adik kumpulkan, berikan kepada guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Dan nanti guru-guru sekolah minggu kolom masing-masing akan memberikan kepada Enci Imelda sebagai bendahara komisi guru sekolah minggu. Dan Enci Imelda akan membawa persembahan ini di gereja. Mari menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu Engkaulah Selalu Lindungiku. Lagu ini bercerita tentang Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik. Dan Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa dari adik-adik. Jadi jangan takut, karena setiap doa adik-adik Tuhan Yesus dengar. Mari menyanyi lagu Engkaulah Selalu Lindungi Aku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Ya, kembali lagi si pendeta ingatkan, kalau orang mau berdoa berarti orang mau bercerita dengan siapa adik-adik? Ya, orang mau bercerita dengan Tuhan Yesus. Berarti kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami sekalian.
Engkau yang telah rela berkorban, sehingga kami boleh menikmati akan perjumpaan sampai di hari ini. Lewat ibadah sekolah minggu, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan mama papa, bersama dengan kakak adik kami yakin sungguh dalam persekutuan bersama di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus hadir memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami tentang pembacaan dan pemberitaan firman maupun tayangan video, puji-pujian yang telah dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami memiliki sifat seperti Nehemia, amat terlebih seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk keselamatan hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa, kuduskanlah kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun, bersama dengan orang-orang tua kami, bersama dengan kakak adik kami. Lindungilah kami Tuhan Yesus, berikanlah kami keselamatan dalam hidup, dijauhkan dari berbagai hal yang dapat membuat kami ada dalam penderitaan. Berkatilah hidup masa depan kami Bapa, demikian pun juga tugas dan pekerjaan dari orang-orang tua kami, agar kelimpahan berkat menjadi bahagian untuk kami nikmati setiap saat dalam hidup ini. Kami berdoa untuk masa depan, kiranya Tuhan Yesus yang tetap mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di hidup ini, agar masa depan kami boleh tercapai, kesetiaan, kepintaran menjadi bahagian dalam hidup kami sekalian. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu, Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sioninangun, mulai dari Inci Dr. Olive, semua kami dalam kerja pelayanan bersama, dalam tugas panggilan dan tanggung jawab, tim kerja Anak Sekolah Minggu tahun 2020, berikanlah kami kesehatan, sukacita melayani dalam kesaksian pelayanan dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Berkatilah kami yang boleh melayani di hari Minggu ini, guru-guru sekolah minggu, dalam kesaksian kami semua Tuhan, Kak Ivana bersama-sama dengan kakak-kakak tim multimedia, layakkan kami semua dalam harapan dan kerinduan kami, secara pribadi, dalam tugas pekerjaan, dalam kehidupan masa depan kami. Kami juga berdoa Tuhan, ketika di perjalanan hidup sepanjang minggu berjalan ini, ada teman-teman kami, ada guru-guru sekolah minggu, ada orang tua, ada kakak adik kami yang bersyukur oleh karena hari ulang tahun kelahiran ataupun juga kesuksesan yang lain. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Ajarilah kami untuk tahu mensyukuri segala berkat anugerah yang telah Tuhan Yesus berikan untuk hidup kami sekalian. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, mama, papa, oma, opa, maupun mereka yang kami kasihi dan mereka kami cintai. Ketika mereka ada dalam kelemahan fisik
oleh karena penderitaan sakit yang dialami. Kami percaya sungguh Tuhan, dalam ketaatan kepadamu Tuhan, Engkau tetap akan menjawab setiap doa dan harapan. Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan. Fasilitas yang dipakai pun juga obat-obatan, makanan minuman, Tuhan Yesus kuduskan. Inilah kami ya Tuhan, sepanjang perjalanan hidup ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Sempurnakanlah doa kami saat ini dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Amin, puji Tuhan. Jangan pernah orang berhenti untuk memuji Tuhan. Karena di saat kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus senang. Oke? Nah sekarang adik-adik, kita akan melihat Enci Evi, Enci Eping, dan Enci Heni akan memimpin lagu dan adik-adik mengikuti di rumah. Mari menyanyi lagu Peduli Itu Tanda Kasih. Tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong. Ditolong. Ayo. Jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Coba lihat di sana. Peduli itu tanda kasih. Adik-adik, kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Enci Pendeta Dorin Matania Sepamena. Untuk itu kita angkat suatu pujian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, Encik Wina, peace. Peace ini artinya damai. Damai Kristus memerintah dalam hati kita. Damai Kristus mengalir lewat hati kita kepada orang lain. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini dengan menyanyi lagu Peace. Peace yo. Silakan Enci Evi, Enci.
Enci Fallon, Enci Henny, dan Enci Omi. Peace, yo! Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Ibadah kita pada hari Minggu ini berjalan dengan segala baik, semua karena kasih sayang Tuhan. Nah, akhir kata adik-adik, Encik Winam mau tinggalkan satu pantun. Aku takut lewat kuala, karena kuala banyak buaya. Aku takut kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Nah, adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu, Jemaat Sion Winangun, Komisi Pelayan Anak,
mengucapkan semua kepada adik-adik yang terbaik, dan Encik Vina mewakili teman-teman guru sekolah mengikuti komisi memberikan pesan kepada adik-adik, jangan lupa menggunakan masker dan mencuci tangan, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan jaga jarak, oke? Peace y'all! Atas nama guru-guru sekolah minggu komisi mengucapkan